Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Oh oh, punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Selamat datang di program acara Kosan, kumpul ngobrol santai di mana kita bisa saling berdiskusi tanpa timbul rasa sakit hati namun tetap beresensi. Bersama saya Muhammad Adi Fikri yang akan menemani pada diskusi malam hari ini. Pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu seorang talenta muda yang energik dan pandai dalam bidang seni khususnya bermain musik. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Kak Whisky, untuk masuk ke dalam acara. Selamat malam, Kak. Malam. Apa kabar nih? Kenapa nih? Kak Whisky kok bisa dipanggil Kak Whisky itu alasannya kenapa itu? Bisa diceritain nggak? Jadi nama asliku tuh Terus waktu SMA aku ikut basket. basket tuh waktu lari tiba-tiba manggil Whisky lari tambah cepet kayak gitu. Terus akhirnya ya udah semenjak dari situ nama Whisky tuh kepaten di aku gitu loh. Spontan gitu berarti. Spontan banget. Wow. Nah, ngomongin pemuda milenial nih yang hidup di industri 4.0 gitu kan, di mana pemuda bisa bebas berekspresi, bisa bebas berkreasi. Boleh dong ceritain Kak Whisky kenapa bisa berkreasi, bisa bebas berekspresi di bidang musik ini? Jadi kenapa aku bisa bebas berekspresi ya? Iya. Karena emang dari kecil notabene aku emang seneng musik gitu. Dari kecil aku dikenalin sama yang namanya musik dan musik. Itu yang didoktrin sama orang tua gitu. Dari kecil berarti? Iya, jadinya udah suka dari kecil, ya udah lakuin sampai sekarang. Gitu. Berarti udah lumayan lama dari kecil itu ya. Dan apa sih yang bisa membuat Kak Whisky itu sangat cinta banget, cinta mati gitu sama seni ini, seni musik ini khususnya? Aku nggak tahu sih, cuman mungkin bisa dibilang musik itu ada di dalam hidupku. Gitu. Musik adalah bagian dari diriku. Makanya kayak ya aku maunya aku nggak bisa hidup tanpa musik kayak gitu deh. Ibaratkan kalau orang jatuh cinta nih ya Mas. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Asik. Nah kamunya itu musik gitu loh. Kayak gitu deh. Berarti nganu ya, kalau dalam musik ini, kalau dalam musik itu kan biasanya terdiri dari gitar, ada bass, ada piano, ada nyanyi gitu. Nah kalau Kak Whisky biasanya fokusnya apa itu? Fokusku sebenarnya ke nyanyi sih. Buat instrumen lain kurang, bisa dibilang kurang. Karena aku ngelihat pemain-pemain musik yang lain, pemain alat musik yang lain tuh lebih bagus banget gitu loh Mas. Kayak apa sih aku insecure gitu bahasanya anak-anak zaman sekarang kan insecure iya, gitu ya. Emang. Aku tuh insecure banget kalau ngelihat orang-orang udah main musik, main gitar, main bass dan teman-temannya. Itu insecure banget karena aku aja chord gitar, main gitar nggak tahu ini nama chordnya apa gitu loh. Jadi kayak ya udah main aja selama nadanya ini bagus dan nada ini masuk buat aku main gitu. Kalau dalam nyanyi, kalau nyanyi itu kan cenderung karakter ya. Kalau dari Kak Whisky sendiri, bagaimana sih cara memperdalam karakteristik bernyanyi? Kalau memperdalam karakter itu awalnya emang apa namanya? Jadi kayak gini, aku nggak tahu nih awalnya aku karakteristiknya seperti apa sih. Semakin kesini banyak masukan dari orang lain, aku tahu. Oh, setiap aku ngomong pun aku punya karakteristik. Karena setiap individu itu unik. Emang. Iya, jadi kamu unik dalam dirimu dan aku unik dalam diriku, gitu. Keunikan itu yang aku bawa, yang aku angkat di dalam aku nyanyi, gitu Mas. Wow,
Kalau itu tadi kan aku mengutip kata-katanya Mbak Kak Wiski itu. Tadi kan menyebutkan bahwasanya bermain musik itu kan dari kecil gitu kan. Berarti kan udah lama gitu. Iya. Kalau dari segi acara, event, pernah nggak Kak Wiski ikutan berpartisipasi dalam acara tersebut? Oke, perihal event ya Mas. Jadi awalnya itu aku masuk ke event dari event yang aku harus ngirim dulu nih video ke mereka, ke panitianya, baru di approve buat main di event itu. Dari yang seperti itu sampai akhirnya aku sekarang udah mulai diundang ke event apa, mulai kayak harus Whiskey nih yang nyanyi, harus Whiskey kayak gitu. Kalau dari yang harus ngirim video dulu terus di approve itu modelnya gimana tuh? Di masa pandemi atau gimana itu? Jadi ini kejadiannya tuh sebelum pandemi. Hmm. Kita kayak istilahnya tuh ngemis, iya kan? Ngemis panggung lah gitu. Biar nama kita mulai naik. Emang apa ya? Kayak caranya kayak gitu. Biar kita buat naikin nama kita, ya kita harus mau dibayar seadanya. Dari dibayar yang cuma nasi kotak sama rokok lah istilahnya kayak gitu, kita aja udah seneng gitu loh. Kita bisa ngehibur orang banyak, walaupun ya main kita tuh masih jelek gitu loh. Terus akhirnya akhirnya itu membuahkan hasil walaupun sedikit demi sedikit gitu. Dari cerita event tadi ya, pernah nggak nemuin pertentangan dari tanda kutip orang tua gitu? Soalnya kan orang tua itu memandang musik dari kalangan pemuda itu seperti hal yang tabu gitu kan. Soalnya ya gimana kan generasinya beda seperti sekarang gitu. Tapi tahan dulu jawabannya, jawab di segmen yang kedua. Untuk teman-teman kosan tetap tunggu, tetap stay tune di acara kosan malam hari ini.
Selamat datang kembali di Kosan Kumpul Ngobrol Santai. Nah, dari pertanyaan tadi Kak, mengenai pertentangan-pertentangan, ada nggak yang bisa diceritakan? Pasti ada sih Mas. Hmm. Karena pertentangan dari orang tua, dari keluarga itu ada semenjak dari aku SD terakhir, SD mau lulus lah kayak gitu. SD. Iya. SD aku dari kecil aku udah pengen, mah aku pengen jadi penyanyi nih. Aku pengen jadi artis, aku pengen bisa ngehibur orang dari lagu-lagu yang aku bawa kayak gitu. Terus setelah itu orang tua menjatuhkan impianku dengan kata kayak kamu tuh bisa apa sih? Kamu bisa dapet apa sih dari musik kayak gitu. Sering kan kita nemuin Sering orang-orang tua yang banget. kayak gitu. Iya kan? Terus ya udah deh. Jalan aja aku ngikutin arus yang mereka buat. Kayak ya udah pendidikan nomor 1. Oke, aku belajar. Setelah itu aku SMA mau lulus, aku harus masuk kuliah. Mau kuliah di mana nih? Pertamanya ada beberapa pilihan kota yang di situ aku bisa kuliah dari orang tua. Jakarta, Jogja, Surabaya. Aku mau larinya ke Jogja. Karena Kenapa itu? apa? Karena aku tahu Jogja itu adalah kota seni. Asik. Di mana banyak seniman bisa banget buat berkembang di situ. Dengan keunikan mereka, dengan karakteristik mereka masing-masing, mereka bisa bisa berkembang di situ gitu loh, di kota Jogja. Akhirnya aku kuliah di Jogja dengan jurusan yang dipinginin sama orang tua, karena di jurusan musik aku nggak dibolehin ya, nggak dibolehin. Terus ya udah deh ikutin jurusan yang dipinginin sama orang tua. Terus udah deh kayak ya udah deh jalan aja dulu, kuliah masuk, jalanin aja deh. Kalau emang ada job, kalau emang aku diperbolehkan ya, bahasanya kan kayak gitu tuh. Kalau aku diperbolehkan mencari nafkah dari dunia musik, oke lah, aku dikasih job terus. Aku dikasih job, aku diminta tolong jadi talent dan sebagainya. Terus di situ akhirnya kecapean. Orang tua tahu karena aku sering nggak pulang, sering banget stay in Jogja. Bener-bener Jogja adalah kota pertama yang aku pakai buat aku berkembang di dunia musik gitu loh. Aku ketemu orang banyak dan akhirnya kamu nyanyi di sini dong, kamu nyanyi di situ, kamu nyanyi di sini. Akhirnya yaudah deh, boom. Orang tua menyetujui bahwa ya udah kalau emang dunia musik jalanin aja gitu. Kalau misalkan kita kan bisa mengkotak-kotakan ceritanya, pertentangan itu kan bisa dilihat dari berbagai segi kan. Kalau misalkan kita melihat dari segi ekonomi ataupun sosial ataupun pendidikan atau yang lainnya, ada nggak dari Kak Whisky? Kalau dari aku sih sebenarnya bukan karena sosial atau bukan karena ekonomi, tapi karena sosial. Keluargaku bener-bener terpandang gitu loh di sebuah desa tempat tinggalku gitu. Kayak, oh ini cucunya ibu ini ya, oh ini anaknya ibu ini ya gitu kan. Terus kalau kita jadi musisi bisa dibilang kayak kita tuh penyanyi pantura gitu. Pantura, ya. Iya kan, penyanyi dangdut pantura gitu kan. Kayak kamu nggak punya nama banget sih di situ. Kamu bakal jadi biduan gitu loh. Jadi kayak akhirnya aku menunjukkan kayak aku bisa kok mah, aku bisa kok Pak bawa nama kalian jadi lebih baik kalau aku bermusik gitu loh.
aku punya musik yang khas, aku punya kriteria, aku punya karakteristik yang unik daripada yang lain, dan aku membawa itu. Jadi apa sih yang kalian takutin? Kalian takut kalau nama kalian jelek karena aku bernyanyi gitu kan? Karena kayak dangdut pantura tadi. Emang bener sih. Ya itu deh, kayak ya udah, aku bisa. Kalian mau apa sekarang? Karena aku bisa, aku udah buktiin ke kalian. Ya udah, tolong terima. Dan bersyukurnya anggota keluargaku tuh menerima semua yang aku lakuin, dan mereka bangga. Mulai bangga dan mulai seneng gitu loh dari apa yang aku lakuin. Kayak aku nggak bisa pulang nih. Karena apa? Aku latihan, aku harus manggung di sini. Oke, nggak apa-apa. Karena kata cuman perkara nggak apa-apa aja aku seneng gitu loh. Padahal biasanya kalau dapat kata nggak apa-apa kan kita kayak enak. kayak nggak enak kan. Terus kayak kalau ibaratkan kita deketan sama cowok nih ya, Cowok. dia bakal ghosting nih, dia bakal nge-ghosting nih kayak gitu kan. Ya kayak gitu dah. Kalau selain itu bisa gak mendefinisikan suka duka selama ini selama bermusik? Suka duka selama bermusik, dukanya kalian udah tahu lah ya. Orang tua yang nolak, keluarga besar, sampai keluarga besar, event itu keluarga besar, mereka nolak itu bener-bener duka buat aku. Kayak aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Cuman perkara nama baik orang tua, nama baik keluarga tercemar karena aku seorang penyanyi gitu. Terus akhirnya sukanya dalam aku bermusik, aku bisa ketemu orang-orang banyak, aku bisa ketemu orang-orang ternama, aku bisa ketemu orang-orang yang pinter dalam hal musik, tapi mereka kurang terkenal di situ gitu. Tapi aku bisa mencuri apa sih ilmu-ilmu dari mereka gitu loh. Yang ya ini loh aku sekarang kebentuk karena mereka semua gitu. Kalau misalkan dari itu, biasanya kan banyak nih para pemuda yang kayak bisa dibilang insecure gitu. Insecure dalam mendekati orang karena ya nggak tahu sih, kayak menyadari kurang bakat, kurang kurang ada pengalaman di bidang itu sendiri. Bisa gak diceritain itu? Kalau ngomongin soal insecure ya Mas, sebenarnya hey man, ayolah, kalian itu unik, kalian itu spesial di diri kalian masing-masing. Jangan pernah insecure, jangan pernah bandingin diri kalian sendiri sama orang lain. Nah itu sering yang kita dengar, namun jarang dilaksanakan gitu emang. Betul banget. Nah itu teman-teman cerita pengalaman yang sudah disampaikan oleh Kak Whisky. Mulai dari cerita suka duka, mulai cerita dari pertentangan-pertentangan, tetap di acara kosan kumpul ngobrol santai, karena selanjutnya kita akan melanjutkan cerita dari Kak Whisky.
Selamat datang kembali di acara Kosan Kumpul Ngobrol Santai. Nah, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang pengalaman suka duka sampai sejauh ini ya. Saya ada satu pertanyaan tentang eksistensi Kak Wiski di sini. Kak Wiski kan seorang mahasiswa yang tentunya seakan-akan dihujani berbagai macam tugas, berbagai Bener macam banget. tuntutan. Nah, bagaimana sih Kak Wiski bisa selalu termotivasi dan bagaimana cara Kak Wiski membagi waktunya? Eh, Kalau buat motivasi sama kayak yang tadi sih. Ya, kita jadi diri kita sendiri. Mm-mm. Itu motivasiku ketika aku pengen. Ya musik ada gitu loh. Di dalam hidupku ya aku ngejalanin itu. Mm. Terus kalau pembagian waktu ya aku misahin semuanya. Kuliah-kuliah, kerja-kerja. Kuliah-kuliah, hobi-hobi kayak gitu. Mm. Jadi ya udah waktu aku kuliah ya aku harus kuliah. Itu ibaratkan kalau orang bilang itu schedule nih ya dalam harian. Kayak pagi sampai siang aku kuliah. Aku nggak bisa, aku udah full Kak. Jadi jangan ditimpa sama kayak job musik, Mm. job nyanyi kayak gitu. Kayak ya udah deh, kuliah aja dulu. Setelah itu udah free, udah nggak ada lagi kerjaan lagi, ya udah aku isi dengan kayak oh oke, aku ngisi di sini, aku ngisi di situ kayak gitu. Kalau masalah job, biasanya kan orang-orang itu tuh sering banget mengalami kayak seakan-akan depresi gitu. Seakan-akan kayak bosen gitu. Soalnya kan emang kalau dari waktu ke waktu kita itu saja, itu kan gampang banget bosennya. Nah, yang membuat Kak Wiski bisa terus semangat, bisa terus berkarya, itu apa? Eh Mungkin karena emang aku suka musik dari kecil, jadi aku nggak pernah bosen sama itu. Karena ketika aku stres, ketika aku depresi, ketika aku seneng, ketika aku bener-bener bisa ngelepas semua, ya itu pakai musik gitu loh. Mm. Kalau emang music it's your soul, why not gitu loh. Mm. Kayak ya udah deh, lakuin aja gitu. Jadi apa ya? Jangan ada suatu hal yang membatasi kamu sama impianmu dan membatasi kamu dan duniamu. Makanya aku memperjuangkan gimana caranya orang tua dan orang-orang di lingkunganku bisa nerima ya ini loh, Wiski orang yang suka musik dan orang yang hidup dengan musik. Itu nggak bisa dipisahin gitu. Iya, berarti kalau bisa saya simpulkan, jalanin apa yang ada di depan mata dan sebisa mungkin kamu jadi diri sendiri gitu. Bener banget Kak. Nah, itulah teman-teman tadi pengalaman, cerita suka duka, motivasi tips and trik dari Kak Wiski yang sudah disampaikan untuk teman-teman kosan. Semoga tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman kosan yang ada di rumah, yang ada di studio. Kami kosan kumpul ngobrol santai
tempat orang berdiskusi tanpa timbul rasa sakit hati namun tetap beresensi. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih. Terima kasih. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengambang. Tajammu jauhmu, mata memandang. Aku namakan di kau cuy malam, sinar mata